Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Sugeng rawuh, selamat datang di angkringan Omak Semar, Bapak. Yang saya hormati Mas Gibran selaku komandan saya, Korlap Relawan Gibran dan Pak Jokowi. Yang saya hormati teman-teman Korlap Jateng dan Jatim yang hadir di sini. Saya laporkan ke Pak Prabowo kurang lebih berjumlah 15 Korlap, Pak. Saya izin memperkenalkan teman-teman. Satu, Mas Yudi dari KPRI. Yang kedua, Mas Happy dari Semutireng, Projo dari Semutireng, pasukannya Mangkunegaran, Pak. Yang ketiga, Pak Warjo dari Pasar Surakarta, Pak. Yang kedua, Pak Agus dari Platka, wilayah Pantura, Jawa Tengah. Pak Ahmad dari Bahari, Korlapnya urusan nelayan di Pantura, mulai Banyuwangi sampai Brebes, Pak. Yang ketiga, Imut, Mbak Ati, yang kemarin PSD. Yang selanjutnya Mbak Dia, Mbak Wiwin dari Projo Solo, Mas Reza dari Jawa Timur, Sapulidi sekjennya. Yang ketiga, Pak Glontang dari tim medianya Solo, Mbak Imelda pojok, nggak kelihatan tapi kelewatan, Pak, dari KGJ Solo. Mas Sonde Ahmad Farudin, ya Korlap Petani, Pak, membawai 20 petani di Jateng, Jabar, dan Jawa Timur. Pak Haji Tamam, Korlapnya Jawa Timur. Yang terakhir, Mas Aan, Siap, Pak Prabowo. Siap. Korlapnya Platka, Jawa Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita diundang Mas Gibran untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo. Hari ini kita sudah hadir, Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum? Siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Seperti saya bilang dahulu, bro, bahwa ketika selisih Ganjar Pranowo dengan Prabowo sudah sangat jauh, berkisar antara 20%, maka harus ada momentum besar, peristiwa besar yang bisa menghancurkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Maka diangkatlah isu Piala Dunia. Piala Dunia ini jelas, saya 100% yakin dirancang oleh Prabowo dan Jokowi. Dan benar saja, elektabilitas Ganjar langsung terpuruk, Prabowo naik melesat. Namun sayang, bro, cuma dalam beberapa bulan kembali, bro, cuma dalam 2 bulan kembali
Ganjar Pranowo melesat meninggalkan Prabowo dengan selisih hampir 20%. Maka tentu saja ini bukan sesuatu yang menggembirakan bagi Prabowo, bagi Jokowi, bagi Gibran. Yang kita tahulah, kalau dari data-data ya Jokowi maupun Gibran itu dukung Prabowo. Maka dibutuhkan lagi sebuah peristiwa besar untuk menghancurkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Kali ini bukan Piala Dunia, tetapi sebuah pertemuan yang digagas oleh Gibran dengan mengundang Prabowo, dengan mengundang relawan Gibran dan Jokowi, dan mendeklarasikan dukungan relawan kepada Prabowo. Disaksikan oleh Gibran. Memang Gibran tidak bicara oh dia mendukung Prabowo, tetapi dari pertemuan ini kita sudah bisa mengambil sebuah tanda-tanda bahwa Gibran memang mendukung Prabowo. Karena pertemuan ini dikomandoi oleh Gibran. Dan deklarasinya disaksikan oleh Gibran. Beberapa jam yang lalu saya mendapat wangsit. Ini hati-hati buat PDIP, waspada buat PDIP. Gibran memang berambisi jadi cawapresnya Prabowo. Dia sengaja melakukan pelanggaran, dia sengaja melakukan pembangkangan dengan harapan Gibran dipecat oleh PDIP, Gibran didepak oleh PDIP, Gibran menjadi pihak yang terzolimi oleh PDIP, yang sudah jelas pasti Jokowi pun akan mendukung Gibran dan juga mendukung Prabowo. Ketika ini terjadi, maka seolah-olah Jokowi dan Gibran ini sebagai pihak yang terzolimi oleh PDIP. Hati-hati, ini strategi SBY zaman lalu, menjadi pihak yang terzolimi. Sekarang saya sudah semakin tahu, oh begini cara main Gibran dan Jokowi, membuat mereka sebagai pihak yang terzolimi, katakanlah dipecat dari PDIP karena melakukan pelanggaran, dan mereka sengaja melakukan pelanggaran sebagai bukti pengkhianatan, sebagai bukti pembangkangan, agar dipecat dan menjadi pihak yang terzolimi, sehingga timbul dukungan simpati yang luar biasa, yang mana simpati dari rakyat yang pro Jokowi ini akan memenangkan Prabowo. Namun sayang, hal ini tidak akan terjadi karena Busa sudah tahu ini cuma akal-akalan Jokowi dan akal-akalan Gibran untuk memenangkan Prabowo. Setelah elektabilitasnya kini sudah semakin jauh dari Ganjar Pranowo. Jadi tolong kepada Ibu Megawati, berapa PDIP nggak usah pecat, gantung saja udah, biar Prabowo pusing. Karena yang saya lihat itu ada kemungkinan Prabowo Gibran ini
Cuman kalau tanpa ada suatu peristiwa yang besar, Prabowo Gibran nggak akan menang. Mau jungkir balik jungkir juga. Jadi saya sarankan nggak usah pecat. Ini memang pembangkangan dari Gibran. Ini memang pengkhianatan dari Gibran. Tetapi pembangkangan pengkhianatannya sengaja supaya PDIP memecat Gibran. Gibran sebagai pihak yang terzolimi, terdapat banyak simpati, dan simpati ini dipakai untuk menangkan Prabowo. Hati-hati, ingat strategi SBY. Pokoknya kalau tanpa ada peristiwa yang besar, Prabowo mau didukung Jokowi atau Gibran tidak akan menang, karena Prabowo itu sudah kartu mati. Disandingkan dengan Ganjar Pranowo nggak ada apa-apanya. Saya yakin Ganjar Pranowo pasti menang, bahkan menangnya itu total. Kepada Ibu Mega, sabar Bu Mega, jangan langsung main pecat, gantung saja udah. Anggap nggak ada apa-apa aja, biar Ganjar menang total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.